Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. كيف حالكم هذا النهار؟ بخير؟ لا بخير. الحمد لله خير بخير. الحمد لله. نهار سعيد. نهار سعيد. نهار مبارك. نهار مبارك. نهار سعيد. نهار مبارك. طيب. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayang sampai detik ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga akan sampai kepada kita. Baik. Nabda bil murajaati awalan, ya, kita akan mulai dengan murojaah dulu. Ya, kita akan mulai dengan murojaah, dan ini murojaahnya tertulis seperti ini. Sudah kami tuliskan, ya, untuk mengingat-ingat kembali kata-kata yang sudah mulai kita familiarkan, ya, kata-kata istilah-istilah asing, ya, dalam ilmu nahwu. Takut lupa, jadi kita tuliskan dan kita akan coba murojaah lagi maknanya apa saja, ya, maknanya apa saja. Maka harapan buat teman-teman semua, ya, untuk bisa hadir, ya, dan kita insya Allah, ya, tepat waktu untuk belajar, ya. Kalau belajarnya jam 2, kita mulainya jam 2. Nah, oke. Di sini ada murojaah, ya, murojaah kelas nahwu, ya, ada beberapa poin yang harus kita ingat-ingat lagi. Nah, oke, di sini kita akan coba, dan ini interaktif, ya. Jadi dua arah, siapa saja yang boleh menjawab silakan menjawab, ya. Nanti kita akan jawaban finalnya apa, ya. Oke. Nomor 1, 3 pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada yang masih ingat apa saja? Isim, fiil, huruf. Ya, isim, fiil, huruf. harf. Ya, isim, fiil, harf, gitu ya. Isim, fiil, harf. Kita bilang harf ini dalam bentuk tunggal. Ya, isim, fiil, harf. Oke. Jadi ada isim, ya, ada fiil, ya, ada harf. Ya. Isim itu secara singkat artinya apa? Apa itu isim? Kata benda. Ya. Kalau fiil artinya kata kerja, sedangkan harf artinya selain keduanya. Kita bilang seperti itu, ya. Dia bukan punya makna isim, ya, tidak punya makna fiil. Dia hanya sebagai pelengkap, ya, pelengkap isim, ya, atau pelengkap fiil. Oke. Isim tadi berarti nomor 2 sudah terjawab, ya. Apa itu isim, ya, sudah terjawab. Sekarang kita ke kata i'rab. Ada yang masih ingat apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata. Ya, jadi i'rabnya seperti ini, i'rabnya begini. Jadi kata i'rab itu artinya perubahan akhir kata. Ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah, ya. Ini kita murojaah tiap hari. Nanti beberapa poin kita akan skip kalau sudah mulai lancar, ya, sudah mulai lancar. Dan di sini, ya, di sini teman-teman mungkin ada yang belum paham. Ya, di sini kan sekadar teori, ya, teori-teori yang kita murojaah. Prakteknya seperti apa? Kalau tidak ada gambaran yang belum paham benar, silakan langsung ditanyakan. Nah, apa itu i'rab, ya? I'rab itu artinya perubahan akhir kata, ya. Contoh kata baitun dalam bahasa Arab, ya, itu bisa berubah dari kata baitun menjadi baitan, ya, bisa baitin, ya. Jadi bisa dhammatain, bisa fathatain, bisa kasratain, atau kita bilang dhamma fathah kasrah, perubahan seperti itu. Nah, tentu itu dengan penyebabnya yang kita pelajari ini dalam ilmu nahwu. Oke. Sekarang nomor 4. Apa saja i'rab pada isim serta tandanya? Somjar. Ya, masya Allah. Ada apa saja? Ada rofa, ya, nasob, jer, ya, atau jar, gitu, ya.
Jadi perubahan ada i'rab ada di isim, ada di fi'il ya, tapi kita fokusnya di isim dulu. Nah, perubahan-perubahan di akhir kata isim itu ada yang berkeadaan rafa, ada yang berkeadaan nasab, ya, ada yang berkeadaan jar, ya, keadaan jar. Nah, serta tandanya apa saja tanda? Kalau rafa tandanya biasanya apa? Doma. Doma, ya. Kalau nasab tandanya Fathah. fathah, ya. Kalau jar tandanya Kasroh. kasroh, ya. Dan ini bisa kemungkinan domah atau dommatain, fathah atau fathatain, ya, kasroh atau kasroh atau kasrotain, ya. Kenapa ada yang doma, ada yang domatain? Nah, ini pengaruh, ya. Salah satunya adalah kalau kata itu beralif lam atau tidak, ya. Kalau beralif lam tidak boleh pakai tanwin, ya. Sedangkan kalau pakai tanwin tidak boleh pakai alif lam, ya. Kalau bunyi tanwin, ya, ada huruf n-nya, in, an. Nah, ini tanwin namanya. Maka tidak boleh ada alif lam di depan. Sedangkan kalau pakai alif lam di depan, ya, maka tidak boleh bertanwin. Nah, oke. Berikutnya, apa itu fa'il? Pelaku. Pelaku, ya. Pelaku dalam apa? Ya, pelaku dalam sebuah kalimat atau kita sebut dengan subjek. Ya, subjek dalam sebuah kalimat disebut dengan fa'il. Hati-hati, ada yang mirip-mirip, ada fa'il, ada fi'il, ya. Oke, apa saja syarat fa'il? Setelah fi'il. Ya, harus datang setelah fi'il, ya. Kemudian harus marfu, ya, harus marfu. Jadi satu harus datang setelah fi'il. Tidak boleh datang sebelum fi'il. Kalau datang sebelum fi'il namanya bukan fa'il. Ada namanya, ya. Jadi harus datang setelah fi'il dan harus marfu, ya. Makanya definisi dari fa'il itu adalah isim marfu. Isim marfu yang datang setelah fi'il, ya, yang datang setelah fi'il. Oke. Kemudian kita sudah mulai mengenal istilah muzakkar muannas juga. Apa itu muzakkar? Laki-laki atau maskulin, ya. Sifatnya sifat maskulin, ya, jantan, ya. Kalau muannas perempuan, ya, atau feminim, ya, feminim, ya, perempuan atau feminim, ya. Kita ambil contoh kita ambil contoh dalam bahasa Arab seperti kata kitabun, ya, sama kurrosatun. Mana di antara dua ini yang muzakkar sama muannas? Kitabun muzakkar, ya, kurrosatun muannas. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari tak marbutohnya. Tak marbutohnya, masya Allah, tas, ya. Dari tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutoh, ini kita sebut dengan muannas, ya. Kitabun artinya buku, ya. Kurrosatun artinya buku tulis, ya, buku tulis. Oke, kita lanjut, ya. Murojaah. Apa makna domir? Ini juga sudah mulai kita dapat istilah domir. Apa itu domir? Kata ganti, ya. Kata ganti. Ya, di antara kata ganti yang sudah mulai kita ambil ada dua, ada huwa dan huma, ada hiya. Ya. Ya, ada huwa, ada hiya. Ini kata ganti yang sudah mulai kita ambil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau murojaah berikutnya. Apa makna huwa dan hiya? Laki-laki perempuan. orang ketiga. Ya, orang ketiga, ya. Artinya dia, untuk huwa itu artinya dia, tapi untuk laki-laki. Sedangkan hiya artinya dia untuk perempuan, ya, masya Allah. Oke. Ya, mumtaz, ya. Murojaah untuk sejauh ini lancar-lancar, ya. Bagi yang masih bingung, ya, silakan langsung ditanyakan. Oke, nomor 10. Fa'il harus datang setelah fi'il.
Fi'il. Jika fa'il mudzakkar ya, maka fi'ilnya domir huwa atau hiya? Huwa. Wah. Oke, domir huwa ya, karena mudzakkar kan laki-laki. Maka fi'ilnya ya, kalau kita mau pakai kata kerja yang mengandung makna huwa, yang mengandung makna dia laki-laki. Oke. Kemudian ada istilah yang sudah mulai kita kenal juga, fi'il madhi dan mudhari'. Ya, fi'il madhi itu apa? Semadi ada Lalu. Ya, Jadi. kata kerja lampau Selesai. Sudah selesai. yang sudah selesai. Kalau mudhari' kata kerja Ya. Sekarang dan kata nanti. kerja sekarang ya, sekarang ya, juga bisa digunakan untuk akan datang ya, atau yang pekerjaan yang berulang ya, seperti rutinitas berulang tiap hari. Itu orang kalau pakai dia menerangkan hariannya dia, itu harus pakai fi'il mudhari'. Oke. Ya, nggak apa-apa, masih di luar ya. Nah, Kak Linda. Oke. Ini ada chat dari Kak Rizaldin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya. Masya Allah. Nah, kita baru baca ini ya. Chatnya. Taib. Khair. Berikutnya ya. Nomor 12. Manakah fi'il madhi pada domir huwa dan hiya di bawah ini? Mana huwa, mana hiya? Huwa nomor 2 itu nomor 2, iya nomor 1. Oke. Kita ambil satu-satu. Nomor 1 ini zahabat domir apa nih? Iya. Domir hiya. Oke, Masya Allah. Kalau zahaba? Domir huwa. Ya. Jadi zahaba sama zahabat artinya sama, yaitu pergi. Tetapi dia punya makna, mengandung makna pelaku di dalamnya. Kita akan ambil pelaku itu ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Nah, kalau kita bilang kata zahabat, artinya dia perempuan telah pergi. Sedangkan kalau zahaba tidak ada tak sukunnya, maknanya adalah dia laki-laki ya, dia tapi laki-laki telah pergi. Nah, oke, itu dia. Kita lihat masih ada nggak? Selesai ya. Oke, itulah sesi murojaah kita. Nah, murojaah istilah-istilah yang ya sudah mulai kita pakai ya. Jadi kita akan coba murojaah lagi ini tiap hari sampai ada yang bilang bosan ya. Ustaz, Anda udah bosan murojaah ini. Oke, berarti sudah bisa. Ya. Karena zaman Nggak apa-apa ya. Karena kalau sudah tahu ya, cara melihat orang sudah paham dan tidak, kalau kita ajarin dia sudah mulai bosan, berarti sudah mulai paham ya. Dan itu wajar. Wah, wajar. Coba kita ajarin orang yang sudah paham matematika, misalnya kita ajarin begini, bosan ya, kadang dia bisa ketiduran ya, bisa jadi seperti itu ya, karena sudah tidak menstimulus level berpikirnya ya. Level berpikirnya berarti sudah setara dengan yang sedang dijelaskan, maka dia butuh level berikutnya. Mungkin ada beberapa istilah kita akan skip ya, karena istilah-istilah lain nanti akan masuk ya, kita akan murojaah. Oke. Sampai di situ ya, di antara 12 poin ya murojaah ini, ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita masuk melanjutkan pelajaran kita. Nah, Tidak. Mafi soal ya, Mafi soal. Apa Ustaz? Tafadhal. Bedanya marfu dan rofa itu apa ya? Kan kalau rofa ya, rofa itu prosesnya. Ya, kenapa kata itu menjadi marfu? Ya. Jadi rofa itu adalah prosesnya, sedangkan marfu itu adalah kata yang dirofakan. Ya, kata yang dirofakan. Contoh misalnya kita bilang begini. Ya. Kita bilang sama aja, yang penting tapi ada tambahan kata. Kita bilang begini ya. Ja'a Muhammadun. Ya, Muhammadun kita bilang dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofa. Atau kita mau singkat, kita bilang dia marfu. Ya, jadi marfu itu artinya dalam keadaan rofa. Rofa itu prosesnya, kalau marfu itu sudah menjadi kata. Ini Muhammad marfu.
Sekarang pertanyaan, marfu'nya kenapa? Nah, itu dia pertanyaan. Marfu'nya kenapa? Karena dia posisinya sebagai fa'il, ya. Statusnya dalam kalimat sebagai fa'il atau pelaku. Pelaku harus marfu', ya. Biasanya ditandai dengan dhammah. Ya, seperti itu, ya. Jadi rofa itu prosesnya, marfu adalah katanya. Nah, hasilnya, marfu adalah hasilnya. Ahsanta. Nah, afwan. Soal akhir, man lahu soalun. Oke, kita lanjut ya. Dengan murojaah ini mudah-mudahan teman-teman tidak ketinggalan ya, walaupun mungkin ada beberapa yang hadir kadang-kadang ya, karena kita tidak tahu ya, kesibukan tiap orang ada pasti. Nah, dengan murojaah ini mudah-mudahan terbantu ya untuk tetap bisa mengikuti ya, walaupun pelajaran ya sudah mulai jauh, tapi kita usahakan untuk tetap murojaah. Oke. Ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah ya. Syukron atas respon baiknya ya, Kak Juwita. Nah, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita yang kemarin ya. Pelajaran kita yang kemarin sudah sampai di pelajaran fa'il ya, bagian kedua ya. Bagian pertamanya kita sudah lewat ya. Sekarang kita sudah masuk di bagian kedua, dan kita sudah ambil poin pertama ya, poin A dari pelajaran 1 fa'il. Kita masih di fa'il tapi untuk part 2-nya ya. Poinnya itu adalah jika ya kalimat diawali fi'il, ingat ya, dan ini kita sebut pasti ada fa'il karena fa'il itu harus didahului fi'il ya. Jika kalimat diawali fi'il ya, atau kita sebut dengan jumlah fi'liyah ya, maka fi'il tetap tunggal. Ingat, fi'il tetap tunggal, kata kerjanya tetap tunggal. Ya, ini pakai tunggal semua, dan tunggal di sini domirnya domir apa? Domir huwa. Ada yang domir huwa, kalau ini domir iya. Ya. Maksudnya bagaimana tunggal itu, Ustaz? Ya, mungkin ada yang tidak paham maksudnya tunggalnya bagaimana? Apakah tunggal berdiri sendiri atau bagaimana? Tunggal itu maksudnya bermakna satu orang, yaitu dia. Ya, dia laki-laki, dia perempuan. Ya, tidak bermakna mereka dua orang atau tidak bermakna mereka lebih dari dua orang, tapi bermakna satu orang. Ya. Jadi kalau kalimat diawali fi'il, ya, maka fi'il cukup kita pakai untuk domir huwa, ya, kata ganti huwa, maknanya huwa, walaupun ya orang atau pelaku yang datang setelah kata-kata tersebut berbilang, ya, mau dia 1, 2, 3 dan seterusnya, walaupun berbilang, kata kerja tetap tunggal. Nah, itu poin untuk yang poin A-nya. Sekarang kita akan masuk poin B. Ya, poin B-nya. Fa'il terbagi 2. Nah, ini kita kemarin kan lihat Muhammadun, dhahaba Muhammadun, qomat Aisyatu. Ya, kita lihat fa'ilnya itu masih nama orang. Ya, sekarang kita akan bagi di sini. Ya, fa'il itu terbagi 2. Ya, ada isim zahir, ada isim domir. Ya, ada isim zahir, ada isim domir. Oke, apa itu isim zahir? Isim zahir artinya zahir dari kata zahir. Zahir artinya jelas. Ya, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, zahir, huruf dhot biasanya sama dho. Dalam bahasa Arab itu kadang diganti L, kadang diganti R. Ya, maka zahir itu jadi apalah? Lahir. Ya, kata lahir itu diambil dari kata zahir, lahir. Begitupun kata ridho. Ya, ridho itu dalam bahasa Indonesia menjadi kata rela. Ridho itu rela, ya, gitu ya. Nah, jadi kadang huruf do sama do itu diganti jadi huruf L atau R. Nah, isim zahir, isim yang lahir, yang kelihatan. Contohnya ada di 1 sampai 11. Yang mana yang dimaksud? Ini Muhammadun, rojulani, 2 orang, ar-rijalu, para lelaki, ya. Jadi pelaku-pelaku dari sini 1 sampai nomor 11 kita akan lihat, ya. Dari 1 sampai nomor 11 ini kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan isim zahir. Zahirnya kelihatan, fa'ilnya kelihatan. Ini Muhammadun, ar-rajulani artinya 2 orang laki-laki, ar-rijalu para lelaki, banyak, lebih dari 2 orang, Aisyatu, si Aisyah, kelihatan, ya. Dalam kata itu kelihatan namanya
atau bentuk kata makna orang, ya, atau beberapa orang, itu kita sebut dengan apa? Isim zahir. Nah, ini fa'il semua nih. Al-muslimatani, dua orang muslimah. Al-muslimatu, para muslimah. Ya, ini kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan isim zahir. Fa'ilnya isim zahir. Contoh yang lain, Muhammadun. Ya, ini Muhammadun wa Aliyun at-talibani. Muhammadun wa Aliyun wa Talhatu. Ya, kemudian at-tullabu. Ini semuanya, ya, masuk, ya, masuk pada, ya, sebenarnya sampai sini ada, ya, sampai 16 ini harusnya, ini sampai 16, tapi penjelasannya berbeda, ya. Jadi dia harusnya sampai 16. Pokoknya setiap ada zahir, ya, ini zahir, ada nama-namanya, ini kita sebut dengan fa'ilnya jenis isim zahir, kata benda yang terlihat secara lahiriah, terlihat dalam kalimat. Nah, ini kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan isim dhamir. Nah, sedangkan, ya, isim dhamir, ya, bagian yang keduanya itu adalah isim dhamir, artinya apa? Isim kata ganti. Ya, dhamir tadi kita artikan apa? Dhamir artinya kata ganti. Tadi ada dalam murojaah kita, ya. Dhamir artinya kata ganti. Nah, fa'il itu bisa dalam bentuk kata ganti. Contohnya itu dari 7 sampai 16. Dari 7, ya, sampai 16. Tetapi tidak sama penjelasannya dengan yang tadi. Yang dimaksud adalah ini. Dakhala Muhammadun ilal fasli thumma jalasa. Nah, ini kata jalasa. Pembahasan kita yang ini, ya, di kata jalasa. Oke. Coba kita terjemahkan. Muhammad masuk ke kelas, kemudian duduk. Siapa yang duduk? Dia. Muhammad. Ya. Tapi kalau kita artikan summa jalasa, jalasa itu kan fiil, ya. Fiil itu harus ada pelaku. Sekarang pertanyaannya, ya. Pertanyaannya adalah, oke, sebentar ini hujannya agak gede, sebentar. Nah, jadi ada poin yang harus kita tahu, ya, bahwa setiap ada fiil itu pasti ada fa'il terlihat maupun tersembunyi. Nah, ini kita harus kita harus ingat kaidahnya. Setiap ada fiil, setiap ada kata kerja itu pasti ada pelaku. Nah, pelakunya terlihat, pelakunya terbagi dua, ada yang terlihat, ada yang tersembunyi, ya, atau kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan dhamir, ya, kita sebut dengan dhamir. Oke. Di sini sebelum kita masuk, Ana jelaskan sedikit di sini, ya. Teman-teman yang sudah pernah belajar sorof ini pernah mengenal ini harusnya, ya. Oke, sebentar, ini kita rubah dulu pakai whiteboard. Oke. Dalam bahasa Arab, suara kurang jelas. Oh, suara kurang jelas. Yang lain gimana? Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Sautu wadih. Ya, mungkin kalau yang lain bisa jelas, berarti mungkin dari device-nya Kak Rosmalena, ya, mungkin kalau ada gangguan, ya, ini pengalaman kami, kalau ada gangguan bisa keluar dulu, ya, nanti masuk lagi. Biasanya itu agak lebih normal, ya. Jadi keluar, kemudian nanti masuk lagi. Nah, kalau memang tidak bisa diatasi dengan ya, sekarang, ya. Jadi terkendala, coba keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi dari linknya. Nah, oke. Di sini kita perlu jelaskan, ya. Oke, ada pertanyaan? Maafi soal. Oke, ya. Ini kita sebentar kita mute dulu, ya. Karena mungkin ada ada suara-suara yang bikin kelas tidak kondusif, ya. Oke, yang perlu kita terangkan di sini bahwa, ya, setiap
ada, nah ini kaidah ya, setiap ada fiil, apa itu fiil? Kata kerja. Setiap ada fiil ya, pasti ada fa'il. Ya, pasti ada fa'il. Cuman fa'ilnya terbagi dua. Ada yang terlihat yang kita sebut dengan isim zahir, ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi dalam fiilnya, ya, tersembunyi dalam kata kerja, tersembunyi dalam kata ya, kata kerja. Ya, ini agak dempet-dempetan ya. Oke. Kita ulang tadi ya. Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Fa'il ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Ya. Sampai situ aja supaya tidak terlalu panjang ya. Ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang belum pernah belajar sorof ya. Kita harus tahu dalam bahasa Arab itu ya, bahwa kata kerja itu satu paket dengan pelaku. Contoh kita bilang jalasa. Kalau adanya jalasa, maka kita harus artikan apa? Dia laki-laki telah duduk. Nah, ini biasanya dipelajari dalam ilmu sorof. Tapi di sini kita ambil huwa sama hiyanya saja. Ya, huwa dan hiyanya saja dulu. Nah, di sini kita bilang, kalau kita bilang jalasa, ya, tidak ada fa'il setelahnya, tidak ada fa'il yang terlihat, maka fa'il yang tersembunyi yang kita munculkan. Apa arti jalasa? Artinya dia laki-laki telah duduk. Tapi kalau kita bilang jalasa Muhammadun, nah, mana pelakunya? Pelakunya adalah yang terlihat. Ya, jadi kalau ada yang terlihat, kita prioritaskan yang terlihat. Ketika yang terlihat tidak ada, ya, maka yang domir, yang tersembunyi yang kita munculkan. Ya, jalasa Muhammadun. Nah, jangan terjemahkan dia laki-laki jalasa telah duduk Muhammad. Salah, tapi langsung Muhammad telah duduk. Ya, tapi kalau Muhammadnya yang kita buang, ya, maka jalasa akan memunculkan fa'il yang tersembunyi, yaitu jalasa artinya dia laki-laki telah duduk. Semua kata kerja itu sudah mengandung pelaku. Ya, makanya kalau dalam belajar sorof nanti fi'il ini akan berubah-ubah sesuai dengan pelaku yang tersembunyi. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Ya, ada dalam contoh yang sudah ada di layar kita ini. Ya. Tapi itu yang kita mau perlu peserta ketahui, ya, teman-teman ketahui bahwa setiap ada fiil pasti ada pelakunya. Entah fa'ilnya atau pelakunya terlihat atau tersembunyi. Itu poin yang ingin kami titik beratkan ya, perhatiannya. Oke. Setelah itu kita ketahui ya, maka kita akan ambil tadi fa'il terbagi dua. Ada isim zahir terlihat, ada isim dhamir yang tersembunyi. Ya. Kita mulai dari nomor 7 ya, karena dimulai dari nomor 7 ini sudah ada fa'il yang tersembunyi. Dakhala Muhammadun ilal fasli. Muhammad telah masuk ke kelas. Thumma jalasa. Kemudian dia, ya, karena Muhammad tidak datang di sini, ya, maka yang tersembunyi kita munculkan mananya. Kemudian dia duduk. Nanti ditanya dianya siapa? Baru kita bilang dia itu kembali kepada si Muhammad. Nah, seperti itu cara menjelaskannya, ya. Sekarang yang kedua, oke. Dakhala Muhammadun wa Aliyun ilal fasli. Muhammad dan Ali telah masuk ke kelas. Thumma jalasa, panjang ya, di belakangnya ada alif. Bagaimana terjemahannya? Terjemahannya adalah Muhammad dan Ali telah masuk ke kelas. Thumma jalasa, kemudian mereka berdua. Mereka berdua apa? Mereka berdua duduk. Ya. Maka di sini karena tidak ada ini, ya, maka diganti dengan alif ini untuk memberitahukan bahwa pelakunya ada dua orang, ya, yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, sampai di situ, ya. Mudah-mudahan sudah mulai pusing.
Ya, kalau sudah mulai pusing, berarti sudah mulai tahapan pemula untuk memahami. Ya, harus pusing dulu. Oke, sampai situ ada pertanyaan, silakan. Oke, tidak ada ya. Apa Ustaz? Nah, Apa? silakan. Oke, silakan. Enggak jadi kan ada domir yang tersembunyi itu apa namanya mutasil atau fasilitas ya? Kita sebut dengan muttasil karena dia Mutasil. nyambung. Ya, itu biasanya Muttasil kan ya. dalam kalimat yang fiilnya lebih dari satu kan ya. Ya, benar. Kenapa kita pakai di sini jalasa? Karena sudah disebutkan dua orang sebelumnya. Orang. Ya, tinggal kita ganti dengan kata ganti dalam fiil untuk dua orang pakai alif itu ya, pakai alif Huma. jalasa ya, untuk domir apa? Untuk domir huma, benar ya. Yang sudah pernah belajar sorof ya, ini ada bayangan ya, kalau dua orang nanti pakai huma. Kalau lebih dari dua nanti pakai domir hum ya, kata ganti mereka banyak untuk laki-laki. Ya. Nah, Syukran Ustaz. nah, Afwan. Oke. Bisa ya? Jadi pertama ya, ini kita akan kaitkan teori yang sudah mulai kita pelajari ya. Di awal kita bilang bahwa kalau kalimat diawali fiil berapapun jumlah fa'il ya, maka fiil tetap tunggal. Ya. Tetapi ya, kata di sini ya, summa jalasa. Di sini fa'ilnya tidak terlihat ya. Kalau tidak terlihat ya, kali ini kan terlihat. Yang kita maksud fiil, kalau fiil atau kalimat diawali fiil berapapun jumlah daripada fa'il ya, fiil tetap tunggal itu kalau dia fa'ilnya isim zohir atau isim yang terlihat. Tapi kalau dia tidak ada isim zohir dan yang kita maksud adalah mereka dua orang, mereka banyak, maka kita akan rubah fiil yang mengandung dua orang atau mengandung lebih dari dua orang. Ya. Dan ini biasanya dipelajari dalam ilmu sorof. Nah, kamu Az, silakan kamu Az. Saya ingin memperjelas terkait pemaknaan mereka duduk berdua. Nah, Ya, dalam artian berdua ini apakah spesifik? Bagaimana kalau misalnya mereka itu berdua itu sebangku? Apakah ada penambahan kalimat? Ada kalimat kata? Masya. Kan bisa saja terjadi itu. Ya, oke, Masya Allah, ahsanta. Jadi di sini hanya menjelaskan mereka berdua duduk. Ya. Jadi Muhammad dan Ali telah masuk ke kelas, kemudian mereka berdua duduk. Dan tidak ada penjelasan mereka berdua duduk berdempetan atau sebangku atau hadap-hadapan, ini tidak menjelaskan itu. Yang penting mereka berdua masuk kelas, kemudian duduk. Ya, kemudian duduk tidak menjelaskan apakah kalau berhadap-hadapan ya atau duduk berduaan ya, itu nanti ada tambahan lagi. Ya, tambahan kata lagi. Nah, itu nanti masuk dalam istilah hal ya. Istilah hal kita akan ambil juga nanti namanya hal, artinya keadaan. Itu biasanya nasab ya, dalam keadaan nasab ya, bukan rofa. Nah, oke. Nah, afwan. Ya, oke. Soal akhir silakan sebelum kita lanjut ke latihan ke contoh-contoh kata yang lain. Oke. Mafi soal ya, mafihi soal. Jadi soalnya pertanyaan-pertanyaannya harus skip seputar ya. Agak ugan, agak mulai pusing dikit Ustaz. Oke. Taib. Mudah-mudahan ya pusingnya kalau belajar ilmu-ilmu biasa itu ya harus lihat dulu ya tujuannya apa. Ya, tapi kalau ini pusing itu langsung makjur ya, langsung Allah berikan pahala ya. Yang penting niatnya dari awal benar ya, untuk menguasai, mengangkat kebodohan dari diri kita ya, untuk memahami Al-Qur'an ya, untuk memahami hadis-hadis Nabi ya, maka insya Allah akan terbayarkan ya. Dan pusing itu adalah awal ya, di mana orang sudah mulai terstimulus untuk memahami ya. Di awal memang bingung dulu ya, kemudian mulai mencari-cari jalan keluar ya, dan itulah nanti kalau dapat itu yang jadi solusinya. Nah, oke. Berikutnya ya. Amin ya. Oke, Masya Allah. Taib. Jadi kita mulai ya, kita ulang sekali lagi tadi ya, bahwa kalau fa'il itu terbagi dua. Ada yang terlihat, ada yang
kita bilang tersembunyi. Ya, tersembunyi itu dia bukan nama orang, ya, bukan nama yang terlihat, ya. Tapi yang kita sebut tersembunyi maksudnya dia menyatu dengan fiil. Ya, untuk memahami ini sedikit kita kasih jelasan, ya, kita kasih gambaran, ya, bahwa fiil itu bisa berubah sampai 14 kali, ya, bisa berubah sampai 14 kali sesuai dengan subjek yang tersembunyi di dalamnya. Kita ambil contoh kata jalasa, ya. Kalau kita bilang jalasa, artinya kalau tidak ada pelaku di sini berarti pelaku yang dalam kata kerja yang kita akan ambil. Jalasa artinya apa? Dia laki-laki telah duduk. Tapi kalau kita bilang untuk dua orang, jalasa mereka. Mereka berapa orang? Mereka 2 orang. Ya, telah duduk. Kemudian kalau kita bilang untuk yang banyak, itu bahasa Arabnya jalasu. Ya. Nah, ini dia berubah sampai domir ke-14. Ya, domir 14 domir, ya. 14 kata ganti dalam bahasa Arab itu logikanya masuk dalam 6 kata ganti dalam bahasa Indonesia. Ya, maksudnya bagaimana, Ustaz? Oke, coba kita bikin gambaran sini. 6 kata ganti dalam bahasa Indonesia itu apa saja? Ada saya. Aku, saya, kamu, kalian, mereka. Ya, ada kamu, dia. Oke, ini untuk yang bermakna satu orang. Ya, saya, kamu, dia. Kemudian kalau untuk bermakna banyak, ya, Mereka. itu ada kami, ya. Kami setara dengan saya. Kita atau kami, ya, kita atau kami sama. Kemudian kalau kamu satu orang, kalau banyak bilangnya apa? Kalian. Ya, kalian. Kalau dia itu satu orang, tapi kalau banyak kita bilang Mereka. Nah, dalam bahasa Indonesia kita cuman kenal ada 6 subjek atau 6 kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab itu jadinya ada 14. Kenapa jadi 14, Ustadz? Karena di sini untuk kamu dibagi 2. Ada laki-laki, ada perempuan. Untuk dia juga sama. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Untuk kalian sebelum terbagi laki-laki perempuan, terbagi dulu, ya. Ada yang 2, ada 3 orang. Lebih dari 2. Dari sini, ya, dari sini terbagi 2 lagi, ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Sama juga dengan mereka. Mereka terbagi 2 dulu. Ada yang untuk 2 orang, ada yang untuk 3 orang. Nah, 2 orang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 3 orang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, jadi ini gambaran, ya. Ini kita tidak hafal, bukan, ya. Kita bukan di sini pembahasannya. Tapi ini sebagai gambaran, ya, bahwa dalam bahasa Arab itu kata kerja itu satu paket dengan kata gantinya. Satu paket dengan kata ganti. Maka kalau kita punya kata kerja, ya, seperti kita bilang tadi, kalau ada kata kerja pasti ada pelaku. Dan pelaku yang diambil adalah kalau tidak yang terlihat, ya, yang terlihat tidak ada, maka yang diambil yang tersembunyi yang nempel dengan fiil tersebut. Ya. Dan yang nempel itu diurai sesuai ini. Kalau saya jalastu, kalau kamu laki-laki jalasta, kalau kamu perempuan jalasti, kamu duduk tapi perempuan. Untuk dia, ya, homeschooling sama Kak Sarah di TV. Oke, sebentar, ya. Ini ada yang Oke, kita mute all dulu, ya. Nah, dia juga begitu, ya. Jalasa kalau untuk perempuan pakai jalasat. Nah, tapi pelajaran kita bukan di sini, ya. Yang mau kami sampaikan adalah setiap ada fiil harus ada pelaku. Kalau pelaku tidak kelihatan, berarti pelaku yang tersembunyi yang nempel dengan kata kerja itu yang akan diambil. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau kita hitung, coba. Yang 6 masuk dalam kategori, dalam logika 14. Atau 14 masuk dalam kategori yang 6. Kita hitung, ini 1. Ya, kamu ada 2, 2, 3.
dia ada laki-laki perempuan 4, 5. Kemudian kami kita sini kita sebut 6 ya. Ini 7, 8, 9, 10 ya. 11, 12, 13, 14. Makanya jadi 14. Kok domirnya banyak banget, Sat? Itu tadi. Domir yang 14 itu logikanya masuk dalam domir yang 6 kita ketahui dalam bahasa Indonesia. Cuman ya bahasa Arab itu dia spesifik. Ya, makanya ini salah satu sebab kenapa Allah pakai ya, ini salah satu ya di antara sebab ya kenapa Allah pakai Al-Qur'an itu ya dalam berbahasa Arab. Karena tadi dia sangat spesifik dengan pertama, orang yang kita mau bicarakan spesifik tentang dia laki-laki atau dia perempuan atau mereka lebih dari 2 orang atau mereka 2 orang, itu spesifik. Sama orang yang kita ajak bicara, mau laki-laki atau perempuan, 1 orangkah dia, 2 orangkah dia, lebih dari 2, itu sangat spesifik. Ya, makanya orang kalau lagi nelpon ya pakai bahasa Arab, kita tahu dia lagi bicara dengan laki-laki atau perempuan. Ya, lagi bicara dengan laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena bahasanya berbeda. Ya, kalau kita tanya apa yang kamu lakukan, yang diajak bicara laki-laki kita bilang mada taf'al. Berbeda kalau yang diajak bicara perempuan, jadinya mada taf'alin. Ya, nah ini dipelajari dalam ilmu namanya ilmu shorof. Tapi pelajaran kita bukan di sini, ya. Kita yang kita pelajari apa? Bahwa fiil itu harus ada fa'il. Oke. Kita lanjut pelajaran kita. Oke. Ya, nanti kita akan singgung tadi ya. Kita akan dalami singgung tapi pembagian-pembagiannya ya, pembagian-pembagian kata ganti tadi. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut contoh-contoh kata ya. Tadi baru sampai 8. Ya, sekarang nomor 9. Dakhalat talibani ilal fasli thumma jalasa. Artinya 2 murid itu telah masuk ke kelas. Kemudian mereka berdua duduk. Dan di sini tidak menjelaskan kondisi duduknya, apakah berdekatan, berjauhan, hadap-hadapan, belakang-belakangan, enggak. Ya, yang penting masuk kelas mereka berdua duduk. Ya, nah, lanjut nomor 10. Dakhala Muhammadun wa Aliyun wa Talhatu ilal fasli thumma jalasu. Tadi di atas jalasa karena menerangkan 2 orang. Sekarang jadi jalasu. Kenapa? Karena sudah lebih dari 2 orang. Sekarang pertanyaan. Setiap ada fiil, kata dakhala ada fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Ya, kata Muhammadun. Ya. Kemudian kata jalasu, mana fa'ilnya? Ya, dari kata jalasa berubah menjadi jalasu, ya, maka itu fa'ilnya. Fa'ilnya berarti huruf waw. Ya, itu fa'ilnya. Fa'ilnya itu adalah huruf waw yang bermana apa ini? Bermana mereka. Mereka berdua laki-laki. Mereka banyak. Semua. Mereka banyak. 3 orang. 3 orang. Ya, mereka banyak. Kalau mereka 2 orang, pakainya apa? Ustaz, utruk. Ya, Jalasa. kalau mereka 2 orang pakai jalasa, pakai alif. Ya, kalau mereka lebih dari 2 jalasu. Nah, ini spesifik ilmu seperti ini ya, perubahan-perubahan kata ini dipelajari dalam ilmu shorof. Ya, ilmu shorof. Ya. Yang kita bahas di sini adalah setiap ada fiil pasti ada fa'il. Terlihat maupun tersembunyi. Yang kita maksud tersembunyi adalah bentuknya domir. Kata ganti yang nempel dengan fiilnya, tidak terpisah. Ya, dia nempel, pasti akan nempel dengan fiilnya. Nah, ini kita sebut dengan domir. Ya, bentuknya domir. Oke. Kita lanjut contoh berikutnya. Dakhalat tullabu ilal fasli thumma jalasu. Para murid itu telah duduk
telah masuk ke kelas. Telah masuk. Tsumma jalasu, ya, kemudian mereka Duduk. duduk, ya, kemudian mereka duduk. Ya. Oke. Dan begitu seterusnya kalimat kata ini diulang-ulang, dakhola semuanya. Kemudian ada tambahan-tambahannya. Ya, kita baca semua ya, supaya tidak ada yang terlewat, ya, supaya tidak ada yang terlewat bagaimana cara bikin kalimat, ya, dalam bahasa Arab. Oke. Dakhalat at-tullabu ilal fasli thumma jalasat. Nah, ini nanti poinnya poin D. Ya, poin D ini kita loncat, nggak apa-apa, kita loncat sedikit. Ya. Poin D ini kita lihat jika fa'il jamak taksir. Nah, ini jamak taksir ini istilah baru lagi. Ya. Jamak, apa arti jamak dulu? Jamak itu apa artinya? Banyak. Ya, banyak. Banyak. Ya, banyak. Bermakna banyak. Ya. Dan banyak dalam bahasa Arab itu dimulai dari angka 3. Ya, dimulai dari kuantitasnya yang berjumlah 3, bilang 3. Karena kalau kita bilang 2 ini tidak seperti bahasa Inggris ya. Kalau 2 sudah pakai sudah dianggap banyak, ya, dan kalimat-kalimat berbeda akan mengikuti ketentuan-ketentuan jamak tersebut, ya. Seperti sudah ada huruf S-nya, ya, pens, ya, books, walaupun cuma baru 2 buku, ya. Itu yang kami ketahui, ya. Tidak banyak. Ya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu bukan dari 2, tapi mulai dari 3. Nah, dia masuk jamak. Nah, di sini, ya, jika fa'il jamak taksir, ya, taksirnya kita buang dulu, ya, atau kita maknai di sini nggak apa-apa. Jamak artinya apa tadi? Banyak. Ya. Taksir ini istilah bahasa Arab ya, bukan taksir menaksir dalam bahasa Indonesia, tidak. Ini istilah dalam bahasa Arab. Jamak taksir maksudnya bentuknya maknanya banyak, tapi pembentukannya itu taksir, artinya tidak beraturan. Ya, dalam bahasa Arab nanti kita akan pelajari, ya, sudah ada di modul ini bahwa jamak itu terbagi 2. Jamak terbagi 2. Ada yang pembentukannya beraturan, ada pembentukannya yang tidak beraturan. Nah, yang beraturan nanti terbagi lagi. Ada yang untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Ya. Kalau yang tidak beraturan tidak ada pembagiannya. Nah, oke, sampai situ ya. Nah, jika fa'il jamak taksir, ini kita sebut jamak taksir. Pembentukan jamaknya ini tidak beraturan. Tidak beraturan. Ya. Mungkin ada yang mau lihat ya, yang beraturan itu gimana Ustaz? Anda mau pengen lihat ya. Contoh kata jamak maknanya tapi dia pembentukannya beraturan. Oke, kita perlihatkan sedikit ya. Sedikit aja, tidak usah banyak-banyak ya. Ya. Contoh ini ya, kita ambil contoh dulu yang tulab itu dari kata tolib. Apa arti tolibun? Tolibun artinya satu murid. Kalau muridnya banyak kita bilang apa? Tulabun. Nah, ini kita sebut dengan jamaknya jamak tidak beraturan. Ya. Yang beraturan bagaimana Ustaz? Oke, kita bikin perbandingan di sini supaya ada gambaran. Ya, kita tidak bahas dalam, cuman sebagai menghilangkan kebingungan teman-teman. Ya. Contoh kata yang jamaknya itu pakai jamak beraturan. Contoh kata muslimun. Muslim artinya satu orang muslim. Satu orang muslim. Ya. Muslimun, sebentar ini salah harokat. Muslimun. Nah, jamak muslimun apa? Muslimuna. Nah, ini yang disebut dengan beraturan. Kenapa disebut beraturan? Ya, ada penyebabnya. Ya. Kenapa beraturan? Karena kalimat ini, kata ini tidak dibongkar. Tidak ada huruf-huruf yang dikurangin, ditambahin, tidak ada. Dia ambil kata ini tinggal tambahkan waw nun belakang maka jadi jamak. Nah, ini disebut dengan jamak beraturan. Sedangkan yang di atas kita sebut jamak tidak beraturan. Lihat.
setelah huruf to itu alif. Tapi di sini pas jadi jamak setelah huruf to apa? Lam. Ya, nama kata orang Arab ini apa? Tidak beraturan. Ya, itu jamak ya. Nah, mudah-mudahan sudah ada gambaran apa itu yang beraturan sama tidak beraturan. Sekarang kita kembali ke pembahasan tadi. Ya, jika mana tadi? Ya. Jika fa'il jamak taksir, ya, fa'ilnya mana fa'il di sini nomor 12? Tulab. Ya, tulab. Tulab di sini sebagai pelakunya. Para murid itu telah masuk ke kelas kemudian duduk. Ya. Anda ulangi, jika fa'il jamak taksir maka boleh pakai fi'il muannas tunggal. Anda ulangi ya. Jika fa'ilnya ini jamaknya bentuknya jamak taksir, ya, jamaknya jamak tidak beraturan, maka fi'il ini kata dakholat boleh pakai untuk muannas tunggal. Apa arti muannas tunggal? Iya. Artinya untuk perempuan satu orang. Ya, perempuan satu orang maknanya apa? Domir hiya. Ini. Ya, dakholat Aisyatu. Maknanya Aisyah. Tapi di sini dipakai untuk jamak. Jamaknya apa? Jamak taksir. Kalau jamak taksir boleh. Ya. Jadi di sini kita lihat perbandingan nomor 11 dan 12. Di atas dipakai untuk huwa, sedangkan di bawah dipakai untuk domir hiya. Kenapa? Tadi penjelasannya adalah jika fa'il jamak taksir maka hukumnya boleh ya, bukan wajib. Boleh kita pakai untuk domir huwa, boleh juga pakai fi'ilnya domir hiya. Ya, diperbolehkan dalam bahasa Arab opsinya bisa dua. Jadi kalau kita mau terjemahkan, para murid itu telah masuk ke kelas thumma jalasat. Ini pakai domir hiya juga sama ini. Jalasat. Kenapa? Tadi ketentuannya ini. Poinnya adalah poin bagian D. Kalau dia jamak taksir, fiilnya boleh pakai yang perempuan tunggal, yaitu domir hiya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan dulu sebelum kita sambung. Ya. Mulai pusing ya? Ya, bukan mulai pusing. Kita butuh murajaah. Nah, Kabasyiruddin, tafadhol. Afwan Ustaz. Nah, itu kan jamaknya jamak taksir Pak Ustaz ya. Benar. Yang boleh pakai muannas tunggal. Nah. Jadi dakholat gitu Pak Ustaz. Tapi kalau dia misalnya kayak tadi muslimina gitu kan, itu jamaknya bukan taksir. Benar. Apa nggak boleh gitu Pak Ustaz ya? Kalau jamak taksir, ya ini hukum normalnya begitu ya. Jamak taksir itu kita harus pakai sesuai dengan jenisnya. Kalau dia jamaknya jamak yang untuk laki-laki, pakai domir laki-laki. Kalau jamaknya yang beraturan, jamak beraturannya perempuan, maka pakai untuk perempuan. Tapi kalau jamak ya tidak beraturan, biasa dua opsi. Bisa pakai laki-laki, bisa pakai untuk perempuan. Nah, yang 11-12 itu Pak saya. Ya, 11-12 ini. Ya, tinggal pilih kita mau pakai yang ini kemudian jadi begini atau kita pakai begini, nanti tetap dianggap tunggal muannas tunggal, ya. Jadi kalau muslimina harus dakhola. Kalau muslimuna yang mana? Muslimuna berarti dakhola. Harus pakai dakhola dan pakai kata kemudian jalasu. Ya, misal ya, kita bilang berarti dakhola tuh ya. Ya. Ya, misalnya dakhalal muslimuna ilal fasli thumma jalasu. Nah, opsi berikutnya tidak boleh kita bilang dakhalat al muslimuna. Ya, kenapa? Karena al muslimuna ini jamak beraturan ya, dan jamak beraturan itu nanti kita akan pelajari. Jamak beraturan itu dia dianggap berakal ya, untuk yang berakal, maka tidak boleh kita kadang kita laki-laki, kadang dikasih untuk yang perempuan ya, bentuknya bentuk fiil laki-laki, fiil perempuan. Nah, afwan ya. Mudah-mudahan ada gambarannya terjawab. Oke. Sampai di situ ya tadi. Afwan. Nah. Ya, jadi itu yang poin D itu intinya kan tetap pakai apa? Yang gua tetap nggak masalah. Pakai gua nggak masalah. Ya, nanti di sini alternatif benar. Artinya di kemudian hari ketika mendapatkan kalimat seperti ini kan tulab.
Tulab ini kan para muridnya para murid laki-laki. Kok pakai dakholat? Nah, kalau kita belum pernah dapat teori ini, kita akan protes. Nah, di sini. Ini dia ilmunya seperti ini. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh kita pakai untuk jamak tidak beraturan. Fiilnya pakai untuk yang perempuan tunggal. Ya. Nah, ini yang disebut dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, wa kullu jam'in muannas, ya, dan setiap yang jamak dianggap muannasnya, maksudnya jamak tadi, jamak yang dimaksud jamak yang tidak beraturan. Kapan kita akan dapat jamak beraturan sama tidak beraturan sama tidak beraturan? Ini nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Di sini pembahasan kita adalah tadi boleh kita pakai tunggal laki-laki tunggal perempuan ketika jamaknya jamak yang tidak beraturan. Cara membedakannya gimana? Tadi, kalau ada waw nun di belakang, ini beraturan. Muslimuna, mu'minuna, thalibuna, so'imuna, hafiduna, qadiruna, dan seterusnya. Ada waw nun di belakang, ini kita bilang beraturan. Ya. Tapi kalau dia jamaknya, dan ini memang perlu dihafal ya, jamak beraturan itu perlu kita lihat kamus. Ya, perlu dilihat di kamus. Nah, oke. Sampai di situ ada pertanyaan. Artinya tetap kalau kita ngacu ke ketentuan awal bahwa itu harus pakai huwa kan nggak masalah kan, Dok? Ya, pakai huwa nggak masalah. Seperti contoh nomor 11. Biar enak ngapalinnya gitu. Ya. Syukran, Ustaz. Nah, afwan ya. Contoh 11 12. Nah, silakan soal. Kasawil, silakan Kasawil. Ya. Dakholat tulabu berarti yang filenya tulab. Tulab kan banyak siswa yang telah duduk. Nah, kemudian ilal fasli summa jalasa. Berarti di sini yang duduk jalasat dia sendiri berarti. Domir hiya, ya benar domir hiya, tapi domir hiya nanti ditanya. Domir hiyanya kembali ke mana? Domir hiyanya kembali ke at-tulab. Kenapa at-tulab? Karena jamak taksir. Jamak tidak beraturan itu boleh disifati muannas tunggal. Nah, itu dia. Teorinya begitu, ya. Nah, ahsanta. Jadi kalau ditanya ini jalasat, domirnya kan domir hiya. Ya. Domir hiya kembali ke mana? Domirnya kembali ke sini, tulab. Kenapa dia begitu? Karena dia jamak tidak beraturan. Digoiri akil ya. Ya. Tidak beraturan ya. Kalau goiri akil atau tidak berakal atau berakal ini itu sebenarnya kaidah umumnya ya. Tapi ada beberapa kata walaupun dia berakal tetap dianggap muannas tunggal. Ya. Contoh yang paling sorih, silakan Kak Ugan. Suaranya Kak Ugan silakan. Ini Ustaz, ya, suaranya oke. Info untuk yang ini jamak taksir itu berarti berbeda dia bentuknya dengan jamak bentuk tunggal ya, Ustaz. Jamak taksir berbeda dengan bentuk tunggal. Iya. Tunggal. Dia ada perbedaan ya dari benar ya. Benar, ciri-cirinya seperti itu ya. Ciri-cirinya seperti itu, tambahan hurufnya dalam kata itu ada perubahan ya. Makanya disebut dengan taksir. Iya. Kalau yang beraturan tadi kan dari awal di akhir aja yang berubah gitu ya. Benar, ahsanta. Makanya disebut beraturan, tidak ada perubahan di tengah. Alhamdulillah udah mulai paham, Tat. Syukron, Ustaz. Itu domir baris di tangan Merset belum domir baris apa itu? Belum, ini belum ya. Ini kita belum ambil yang bagian C ya. Kenapa kita belum ambil? Karena tadi kita lagi baca contoh 12 ya. Di sini kan pasti ada masalah ya, ada masalah yang bilang kok dakholat kan tulab di atas dakhola, tapi di sini bisa berubah jadi dakholatnya. Maka teorinya kita loncat dulu sedikit ya, kita loncat. Nah, oke. Sampai di situ ya. Oke, jadi kita tadi pertanyaan Kak Ugan tadi ya. Kita coba ambil kata taksir dalam bahasa Arab ya, supaya ini kita
apa namanya, kalau kita tahu maknanya, ini mudah-mudahan tidak lupa ya. Taksir itu dalam bahasa Arab diambil dari kata kassaro yukassiru, artinya memecahkan, memecahkan. Ya. Apa yang dipecah? Jadi seperti kata tulab tadi, itu seolah kata tolib, ya, dipecah dulu satu-satu, habis itu disusun lagi, berantakan dia berantakan. Berbeda dengan kata muslim. Muslim ketika kita jamakan cuma tambah waw nun aja, tidak ada yang pecah di dalam sini, tidak ada pemecahan huruf-huruf. Ya, tapi kata tolib tiba-tiba jadi tulab, ya, tambahannya berubah, ya harusnya to pakai alif, tapi to-nya tiba-tiba jadi huruf, setelah to tiba-tiba lam, ya, setelah lam baru ada alifnya. Dia seperti kita sebut apa? Berantakan, ya, tidak beraturan, dan itu diambil dari kata taksir. Kassaro yukassiru taksiron, artinya memecahkan, ya. Nah, oke, sampai di situ, ya. Ini terlewat benar, ya, tapi ini nanti kita akan ambil pasti dengan tadi, ya, karena ada contoh-contoh, ada 7, 12, 13, ya. Itu contoh apa? Kita akan ambil nanti insya Allah, ya. Kita akan ambil, dan ini sudah lewat, ya, lewat 1 menit. Kita kasih satu pertanyaan. Tafadhol. Boleh nanya Ustaz ya? Nah, itu tafadhol. Yang nomor 12 tulabu kan dianggap perempuan ya Pak, muannas ya. Nah, muannas benar. Yang banyak Ustaz ya. Kalau kita bikin begini boleh nggak Ustaz? Dakhalat at-tulabu ilal fasli tsumma jalasna, gitu. Boleh nggak Ustaz? Tidak, kalau ini tidak boleh, karena jalasna itu khusus untuk jamak perempuan. Ya, jamak untuk perempuan. Kalau ini memang kaidahnya ada. Jadi jamak taksir boleh disifati muannas tunggal. Ya, walaupun tulabu itu banyak Ustaz ya. Gimana? Walaupun tulabu itu kan banyak, tetap jamak tunggal Ustaz. Ya, jadi kalau kita bilang tulab kita pakai kata jalasna, tidak bisa. Nah, tidak boleh. Kenapa? Ini menyalahi bahwa ini tulab kan maknanya adalah para tulab, ya. Para tulab di situ maksudnya adalah para murid laki-laki. Ketika kita pakai jamak, ya, ini benar-benar menantang kaidah dalam bahasa Arab, ya. Ini dalam bahasa Arab itu kalau sudah pakai jamak perempuan artinya tidak ada laki-laki sama sekali di situ. Ya, tidak ada laki-lakinya. Nah, kalau dijadikan tolibatu bisa tunggal, jadikan apa? Oleh tolibatu. Kalau tolibatu, ya, kalau dakhalat tolibatu ini nanti ada di sini, ada di contoh nomor 16. Mana bisa? Dakhalat tolibatu, dakhalat tolibatu ilal fasil tsumma jalas. Nah, ya, karena tolibatu, ya, nah, tolibatu di situ dia apa? Jamaknya jamak muannas, ya, bentuk banyak untuk muannas saja. Nah, ayo. Ya, nah, afwan. Oke. Soal akhir. Ya, artinya kalau kita pakai yang ketentuan, kalau mau selamat pakai yang laki-laki boleh. Makanya dakola belakangnya juga dakola gitu kan ya. Kalau dakhola sini. Nah, kalau ini kita lihat nomor 11, ya, kalau kita pakai laki-laki di depan, ya, maka dianggap dia banyak laki-laki. Tapi kalau dia pakai untuk perempuan, ya, maka boleh. Sebenarnya 2 opsinya boleh, ya. Bisa kita pakai kata jalasu, bisa juga kita pakai kata jalasat. Ya. Cuman yang perlu kita artinya yang depan tetap muzakkar, belakang juga muzakkar gitu bisa kan ya? Muzakkar. Nah, kan? Ini hanya alternatif lah pokoknya. Alternatif saja. Artinya untuk mengenang kulafarositin lah. Benar. Untuk mengenal opsi kalimat, struktur kalimat yang lain yang kalau kita ketemu kita tidak kaget. Kok begini susunannya? Oh iya, sudah pernah dijelaskan dalam kelas nahwu. Boleh, ya. Yang penting dia jamaknya jamak apa? Jamak tidak beraturan, ya, atau jamak taksir. Nah, alhamdulillah, syukran Ustaz. Nah, afwan. Soalun akhir. Ya, soalun akhir ini anak kasih ayat, dan ini ayat yang menerangkan tadi, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, ini singkat aja, ya. Di awal juz 3. Di awal juz 3 apa kata di awal juz 3? Tilka ar-rusulu. Ya, apa arti tilka rusul? Para rasul itu.
Ya. Kata tilka dalam bahasa Arab itu biasa dipakai untuk menunjuk yang jauh untuk muannas. Tetapi di sini dipakai untuk kata apa? Ar-rusul. Apa itu rusul? Rusul itu jamak dari kata Ar-Rasul. 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 Ya. Rasul itu adalah orang paling berakal di atas muka bumi. Tapi kenapa? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran juga itu, ya, walaupun maknanya adalah mengandung tentang hukum, tentang akhlak, ya, tentang akidah, tapi dari sisi ini dia menjelaskan dari sisi nahu bahwa jamak taksir rusul dari kata rasul ini tidak beraturan, maka boleh disifati muannas tunggal. Ya. Siapa yang tidak berakal di muka bumi kalau yang lebih berakal dari para rasul? Mereka yang paling berakal, ya. Dan di sini disifati apa? Disifati muannas tunggal, ya. Nanti dilihat di awal juz 3, ya. Di ayat tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya. Nah, sampai di situ ya kita sudah selesai. Masya Allah banyak ya, sudah beberapa poin yang sudah kita ambil dan murojaahnya pasti nambah nanti ya. Jadi poin-poin yang tadi kita akan tambah juga dengan poin-poin berikutnya yang sudah kita ambil, kita akan tambahkan di materi murojaahnya insya Allah. Baik. Sampai di situ ya. Tadi sudah pertanyaan terakhir itu ya. Kalau masih ada pertanyaan susulan kami persilakan di grup ya. Nanti kami akan buka grupnya untuk sesi tanya jawab. Nah, oke, kita tutup ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa selalu mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Oke, sebentar ini kita buka dulu satu. Afwan Ustadz, yang poin C poin C belum. Poin C kita belum bahas tadi ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi chat ya ketinggalan. Oke. Kita berdoa kepada Allah ya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Nakhtatimu bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Nah.